في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, yang saya hormati Pak Imam kita dan para asatidz yang lain yang hadir pada pagi hari ini, Ustaz Husnulail, Ustaz Fauzan, Ustaz Arif ya, dan tentu banyak ustadz-ustadz yang lainnya yang hadir pada pagi hari ini ya, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pengurus takmir Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati ya, mungkin ada perangkat RT RW semua yang saya hormati ya. Kemudian jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, panjang umur ya, diberikan kekuatan jasmani dan rohani sehingga kita masih bisa menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, yaitu salat subuh secara berjamaah, dan setelah itu kita sama-sama duduk ya untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Hadirin rahimakumullah, mungkin langsung saja bahwa sebagaimana yang kita ketahui ya, goal daripada puasa itu kan membentuk pribadi yang bertakwa. Sebagaimana yang kita semua sudah hafal, anak-anak juga sudah hafal, termaktub di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Takwa ini adalah goal ya dari ibadah puasa ya. Fatiman rahimakumullah. Jadi pribadi yang bertakwa ini adalah pribadi yang istimewa ya. Pribadi yang istimewa. Kalau di surat Al-Hujurat ya, ayat yang ke-13 ya, Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa ya. Pak RT mulia ya, Pak RW mulia, Pak Camat mulia ya, Pak Bupati mulia ya, Pak Presiden mulia ya. Tapi kalau tidak bertakwa ya, itu kalah mulianya dengan orang biasa-biasa saja ya, yang dia bertakwa kepada Allah ya. Tetapi kalau kemudian para pejabat itu bertakwa, tentu dia ya lebih mulia. Kalau mau jadi Pak RT harus pemilihan dulu ya. Jadi sarjana harus kuliah ya. Harus buat skripsi ya. Jadi anggota dewan harus kampanye, nggak gampang ya. Saya saja 4 kali periode kalau nggak salah nggak jadi-jadi. Yang terakhir itu tidak sengaja. Tapi untuk jadi orang bertakwa, dia nggak butuh harus kuliah dulu 5 tahun ya. Tidak harus punya modal uang banyak ya. Siapapun berpeluang menjadi orang yang bertakwa ya. Peluangnya besar, siapapun bisa. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi karena orang yang bertakwa itu benar-benar istimewa ya. Beliau itu, orang mereka itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah ya.
orang yang senantiasa berhati-hati di dalam beraktivitas. Dia taat sama rambu-rambu Allah. Ya. Ini kira-kira ya, dilarang Allah atau tidak? Ya. Mereka berhati-hati. Mereka senantiasa sami'na wa ata'na, ya, terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa juga orang yang senantiasa hatinya terhubung dengan Allah, ya. Senantiasa terhubung dengan Allah, ya. Mereka orang-orang yang kakinya berjalan menginjak bumi, tetapi hatinya terhubung ke langit, ya. Senantiasa zikrullah. Maka orang-orang yang seperti ini saya katakan orang-orang istimewa, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang besar bagi orang-orang yang bertakwa. Di surat At-Tolak misalnya, seperti yang kita sama-sama tahu, ya, di akhir ayat yang kedua dan awal yang ketiga, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan-jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya, akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi secara pribadi kalau dia bertakwa kepada Allah, ya, Allah berikan keutamaan, keistimewaan. Nah, kalau kemudian dia berkumpul dalam sebuah komunitas, sebuah masyarakat, sebuah bangsa, negara, efeknya juga besar, ya. Berkumpulnya orang-orang yang bertakwa. Kita lihat ada di surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, ya. Dan jika sekiranya, ya, penduduk suatu negeri, ya, amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi, ya. Jadi secara pribadi, ya, takwa itu menguntungkan dirinya. Allah akan mengangkat derajatnya menjadi mulia. Allah berikan jalan keluar, ya. Allah berikan rezeki yang disangka-sangka. Kalau kemudian secara komunal, komunitas, ya, dalam konteks sebuah negara yang penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah turunkan keberkahan di negeri itu, ya. Saudaraku dimuliakan oleh Allah. Tetapi kemudian kita melihat fakta bahwa puasa yang seyogianya membentuk pribadi yang bertakwa, Ramadan yang hadir setahun sekali yang menjadi sebuah madrasah, kawah candra di muka yang menggodok manusia, terutama orang yang beriman, untuk sampai pada derajat takwa, ternyata dalam kenyataannya, ya, tidak mudah, ya. Kita bisa lihat misalnya, ya, pada saat awal-awal Ramadan, ya, betapa hampir di setiap masjid full, ya. Nirwana kayaknya begitu juga, ya. Apalagi Nirwana ini belum ada terasnya, ya. Terasnya cuman kecil, ya. Bisa jadi full yang ada di ruang utama ini, ya. Tetapi kemudian lihatlah setelah itu, ya, hari kedua, malam ketiga, malam keempat terus mengalami penyusutan atau kemajuan softnya, ya. Dan sehingga kemudian akhirnya bisa jadi semua bapak-bapak yang hadir ini adalah merupakan jamaah inti Masjid Al-Ikhlas, ya. Kalaupun ada tambah, tidak banyak, kembali seperti normal, jamaah tetap, ya. Itu kalau kemudian kita lihat dari sisi, ya, jumlah jamaah. Di lapangan saya sudah mendapati, ya, di hari kedua saya coba jalan-jalan ke pasar, ke masyarakat, saya dapati sudah banyak yang tidak berpuasa, dan sebagiannya tidak merasa malu, ya, merokok, ya, di warung-warung yang tenda.
Yang kita khawatirkan adalah bahwa seharusnya setiap tahun ada momentum Ramadan, ada puasa, kemudian mengangkat menjadi levelnya level takwa, atau semakin baik kualitas keislaman, keimanan umat Islam ini. Akhirnya ini hanya sekedar menjadi sebuah tradisi, sehingga kemudian secara efek goalnya itu tidak signifikan mengangkat kualitas daripada umat Islam dalam konteks individu maupun dalam sebuah bangsa ataupun negara atau umat itu sendiri, sehingga kemudian umat Islam mengalami stagnasi, tidak ada kemajuan yang berarti karena puasa yang dilakukan kurang berefek secara individu maupun secara sosial masyarakat. Maka saudara-saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita pikirkan. Karena sungguhnya benar-benar puasa adalah ibadah yang karakteristiknya benar-benar mengarahkan seseorang untuk sampai pada level bertakwa. Cobalah, kalau puasa yang sungguh-sungguh tentu mereka akan hati-hati sekali dia. Karena dikatakan benar-benar di sana, ya, apa namanya? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Dua syarat itu harus dipenuhi. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Tapi atas dasar iman wahtisaban, ya, ini menjadi syarat, ya, agar puasa kita berhasil. Maka ya kalau kita benar-benar berpuasa, insya Allah saya melihat memang akan ada peningkatan di sana. Kualitas keimanan kita akan meningkat, ketakwaan kita akan meningkat kalau puasanya betul-betul, ya. Bagaimana tidak, ya, kita pagi hari, ya, pada saat start mulai puasa sudah harus hati-hati dengan mata kita. Kalau kita masuk bulan Ramadan, kita berpuasa, tapi aktivitas kita terhadap handphone tidak berkurang, ya, kayaknya juga kurang berefek pada peningkatan iman dan ketakwaan kita, ya. Kita masih sering nonton hal-hal yang kurang berguna. Di WA grup banyak video-video yang kurang bagus. Di YouTube ada tontonan-tontonan yang kurang bagus. Apalagi kayak TikTok, ya, lihat orang joget-joget. Ini yang menjadi kurang berefek puasa kita. Karena mata kita tidak puasa dengan sesungguhnya. Kita berpuasa, namun mohon maaf, ibu-ibu di rumah masih sering marah-marah terhadap anaknya, sering ngomel terhadap suaminya. Ini juga nanti efeknya kurang, ya. Bapak-bapak juga begitu, ya. Berpuasa, tapi kemudian kita ternyata, ya tadi, mata, lisan kita itu kurang kita jaga, maka kemudian efeknya juga menjadi kurang. Maka katanya, kata Gus Baha itu, tidurnya orang berpuasa itu beribadah manakala kalau nggak tidur matanya susah dijaga, ya. Lebih baik tidur, karena dengan tidur itu matanya tidak bermaksiat, ya. Tapi kalau tidurnya mulai habis subuh sampai asar, ya bermasalah juga, ya. Karena nanti nggak sholat duhur sama sholat asar. Nanti bangun-bangun tinggal keluar cari takjil buka puasa, ya. Ini puasanya tentu kurang efek juga. Jadi sekarang itulah yang perlu kita pikirkan Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian Allah hadirkan Ramadan, Allah hadirkan puasa, benar-benar alat sarana untuk mengupgrade umat Islam, ya, secara individu maupun secara keumatan. Kalau dia dalam sebuah negara, ya, negara yang mayoritas Islam, ya, maka kualitasnya naik begitu, ya. Berkahnya Allah turunkan di negeri itu. Kalau di sebuah kampung nirwana, semakin naik iman dan takwanya, berkahnya turunkan di sini, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah, penting buat kita semua adalah bagaimana setiap kita mengambil peran ini, ya. Peran apa? Peran dakwah. Peran dakwah. Karena kalau kita tidak memerankan peran dakwah ini,
Kita khawatir puasa Ramadan benar-benar hanya sekedar tradisi saja, bahwa setiap tahun ada satu bulan yang namanya Ramadan. Di sana ada puasa yang awal-awal rame jamaahnya, setelah itu kemudian menghilang satu persatu, ya. Dan orang-orang pun sebagian sudah nggak berpuasa lagi. Sampai kemudian dia ingat lagi di akhir Ramadan ada Idul Fitri. Mereka berduyun-duyun ke lapangan, habis itu kemudian kembali normal. Tidak ada sedikit pun peningkatan daripada kualitas umat Islam. Ya. Maka saudara yang dimuliakan oleh Allah, peran dakwah ini penting. Ayo kita perankan baik secara individu maupun secara kolektif atau berjamaah. Ya. Maka dakwah yang menjadi satu hal yang perlu kita perhitungkan adalah bagaimana dakwah kita lakukan dengan kreatif dan efektif. Dua hal itu menjadi penting untuk kita perhatikan. Hari ini kita tidak perlu pergi ke diskotik untuk bermaksiat, untuk hiburan. Ya. Betapa maksiat masuk ke kamar-kamar kita, ya. Dengan mudahnya tanpa kita harus mengeluarkan biaya yang besar untuk menikmati kemaksiatan itu. Dan bisa dinikmati oleh setiap usia, ya, setiap manusia. Ya. Lalu tantangannya bagaimana dengan dakwah? Ya. Maka dakwah harusnya pun juga demikian. Manakala begitu mudah orang mengakses kemaksiatan, maka dakwah juga harus dimudahkan, ya. Bagaimana setiap orang bisa mengakses dakwah dengan sebaik-baiknya dan semudah-mudahnya. Dan alhamdulillah saya lihat, ya, ini bagian dari usaha takmir Masjid Al-Ikhlas untuk menyuguhkan dakwah ke tengah-tengah masyarakat, ke tengah-tengah umat dengan mudah. Harus seperti ini. Dan saya ingin mudah-mudahan masjid-masjid lain menduplikat atau menduplikasi apa yang dilakukan oleh Masjid Al-Ikhlas ini. Tidak lagi kita dakwah secara konvensional, tapi dakwah yang harus kita lakukan adalah dakwah yang juga menggunakan teknologi, kemajuan zaman, ya, diantaranya melalui sosial media. Kami melakukan survei, ya, sebenarnya survei untuk politik. Tetapi salah satu pertanyaan dalam survei itu adalah konten apa yang paling diminati oleh masyarakat. Ternyata yang paling tinggi adalah konten humor, ya, hiburan. Ya. Ini menjadi sebuah tantangan buat kita. Bagaimana kemudian sesuatu yang sepertinya hiburan, humor, ya, tetapi sungguhnya ada muatan dakwah di sana, ada nilai-nilai dakwah di sana. Saya sendiri saja saya perhatikan misalkan dalam akun Instagram saya, ya, kalau saya memposting sesuatu yang sifatnya serius begitu, view-nya sedikit, ya. Tapi kalau saya memposting sesuatu yang sifatnya santai hiburan, saya pernah memposting tentang kolam misalnya, itu view-nya sampai 5.000-an. Jadi memang masyarakat suka yang santai-santai, Ustaz. Suka yang, tapi kalau yang serius-serius agak skip saja sama mereka, dilewat-lewatin gitu aja. Ini menjadi menarik buat kita, tantangan buat kita, buat aktivis dakwah, buat takmir masjid, bagaimana membuat konten-konten yang sebenarnya santai, simple, tetapi ada muatan dakwah di sana. Dan bisa jadi bukan hanya kita yang tua-tua, tetapi kita bisa melibatkan anak-anak muda kita, remaja kita, ya. Bagaimana kemudian mereka mampu menampilkan sesuatu yang menarik untuk ditonton dan memberikan pelajaran positif yang berharga untuk umat, ya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dakwah itu ternyata tidak boleh berjalan begitu saja, tetapi dia harus di-manage, dia harus by design. Tidak boleh kalah dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang begitu dikelola dengan profesional, ya. Kalau dakwah dikelola dengan profesional, ya, by design, di-manage dengan bagus, insya Allah hasilnya akan bagus juga, ya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tantangan buat kita karena saya menganggap bahwa yang hadir di sini adalah
jamaah inti, jamaah tetap yang mereka sudah mudah-mudahan sudah selesai dalam bab keimanan tadi, ya. Tetapi tugas kita adalah bagaimana kita peduli dan mentransfer apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang kita miliki kepada orang lain yang mereka belum seperti kita. Tadi yang katakan yang mereka masih kadang sholat, kadang enggak, kadang puasa, kadang enggak, mereka butuh sentuhan kita. Kita tidak boleh nafsu-nafsu sendiri kemudian tidak peduli terhadap mereka. Mereka harus kita sentuh. Mereka harus kita sentuh, baik secara individu maupun secara berjamaah. Dan masjid Rasulullah SAW benar-benar dijadikan sebagai pusat pergerakan, pusat perubahan. Bagaimana kemudian aktivitas masjid, program-program masjid itu menyentuh masyarakat dan masyarakat merasakan manfaat, pengaruh daripada program-program masjid yang telah dibuat, sehingga kemudian mereka pelan-pelan tertarik karena adanya magnet besar dari masjid itu. Masjid ada magnet, mereka tertarik pelan-pelan masuk ke dalam masjid. Di Sungai Panas ada masjid bagus sekali, ya. Di Bandar Srimas, ya. Saya lihat benar-benar dikelola dengan profesional. Sampai tulisan bahasanya adalah dengan bahasa yang menarik, ya. Apa itu? Mas-mas, adik-adik atau apa? Tolong jangan injak kami ya, nanti kami bisa mati. Padahal intinya adalah jangan injak rumput. Tetapi ditulis bahasanya bahasa yang baik. Tolong jangan injak kami ya, nanti kami bisa mati. Rumput yang sedang dibuat untuk taman, ya. Tempat wudhunya masing-masing dibuat apa namanya itu, tempat cuci tangan, sabunnya keren sekali, ya. Dan saya sholat isya di sana di bulan Ramadan, jamaahnya banyak, ada petugas security-nya, ya, parkirnya luas, benar-benar nyaman. Nah, kalau kemudian dari sisi penampakan saja sudah senyaman itu, insya Allah, ya, minimal orang yang di rumah kepanasan nggak ada AC bisa ngadem ke masjid, karena masjidnya nyaman. Ya, mungkin Pak Dudi tahu lah di Sungai Panas ya, itu nyaman, bagus sekali, ya. Kalau itu kemudian diduplikat oleh masjid-masjid yang lain, insya Allah itu baru dari sisi sarana prasarana, belum lagi dari sisi program. Kalau kemudian programnya menyentuh orang-orang yang susah makan, orang-orang yang apa namanya punya masalah keluarga, mereka tersentuh dengan program-program dakwah masjid, insya Allah juga pelan-pelan mereka akan menuju ke masjid, ya. Saudara-saudaraku dimuliakan oleh Allah, ini PR kita bersama. Kita ingin agar umat ini semakin baik, kualitasnya semakin meningkat, dakwah semakin masif, karena ke depan tantangan kita semakin besar, semakin berat. Anak-anak remaja tidak boleh dibiarkan begitu saja, mereka harus digarap. Harus digarap. Tidak boleh program-program masjid hanya menyentuh orang-orang tua saja, tetapi juga harus menyentuh anak-anak remaja, karena mereka kelak akan menjadi penerus kita. Harus ada program yang diususkan untuk mereka, ya. Inilah benar-benar menjadi tantangan, dan insya Allah saya melihat Masjid Al-Ikhlas insya Allah bisa melakukan itu, karena ya, pengurusnya masih muda-muda, ya, dan termasuk orang-orang yang berwawasan luas. Itu saja Ibadah rahimakumullah. Mudah-mudahan ini menjadi satu pemikiran buat kita bahwa PR-nya adalah bagaimana Ramadan, puasa itu benar-benar meningkatkan kualitas kita. Jangan sampai hanya sekedar menjadi tradisi tahunan yang hanya datang dan pergi begitu saja tanpa meninggalkan bekas yang berarti dalam diri umat Islam dan dalam skup keumatan itu sendiri. Demikian kurang lebihnya maaf. La taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم
أعبأ فيها ستكون